Dia membuat sebuah tantangan kepada seluruh orang Kristen. Coba tunjukkan di dalam Bible begini, begini, begini dan lain sebagainya. Narasinya kurang lebih isinya mengatakan bahwa Kristen itu salah. Kurang lebih isinya mengatakan bahwa Yesus menubuatkan Muhammad. Nah, saya sebagai orang Kristen ya saya tanggapi. Kan saya nanggapin. Waktu saya tanggapin muncul LP laporan. Atau di polisi itu kan ada namanya laporan polisi dan ada juga aduan. Kalau aduan sifatnya masih klarifikasi. Kalau laporan polisi itu dalam penyelidikan juga masih dalam klarifikasi. Tapi masalah untuk terbuktinya apa enggak itu di dalam penyelidikan. Jadi kalau misalnya dalam penyelidikan Sebentar Bang, berarti Abang tidak mengerti. Oke, kalau begitu saya turunkan dulu ya. Mohon maaf ya Bang ya, saya turunkan dulu. Baik, saya turunkan dulu. Abang nggak ngerti yang saya bahas. Sekali lagi teman-teman ya, teman-teman sekalian, saya itu mengundang siapa tahu di antara kalian ini ada yang ngerti tentang isinya yang dilaporkan itu yang bagian mana. Jangan menggurui saya masalah ada laporan aduan lah, ada ini, ada ini. Siapakah di antara para penonton ini yang tahu perkara ini? Gitu ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik coba ada Tubagus Yuda. Coba Tubagus Yuda. Yuk silakan Tubagus Yuda. Halo Tubagus Yuda. Halo Uco. Ya. Gimana Tubagus Yuda? Coba nyalakan kameramu. Gimana caranya? Undang dulu undang. Oh belum bisa Anda, belum bisa, pengikut Anda belum cukup. Gimana? Apakah Anda mengerti? Anda Muslim ya? Kayaknya kesalahan ente itu ketika Anda mengatakan 100% umat Islam ketika menyampaikan Al-Quran bohong. Anda percaya nggak bahwa Quran itu lengkap? Itu salah Anda. Al-Quran tidak lengkap, makanya tidak ada lengkap, hadis. Makanya ada hadis. Nanti kalau saya tunjukin ayatnya Quran itu lengkap, terperinci, menjelaskan segala sesuatu. Bener nggak? Quran menjelaskan segala sesuatu. Makanya dengarkan orang yang menyampaikan yang pakarnya, jangan yang tidak pakar yang dengar. Yang pakar itu kan menurutmu gimana? Nah sekarang dengarkan pakarnya. Pakar atau tidak itu kan. Nah sekarang kau dengarkan pakarnya yang ngomong ini. Coba gini aja, biar kita nggak saling timpa-timpa pembicaraan kita. Gini, menurut kamu, kok menurut gimana? Kamu? Menurut Al-Quran, Quran itu menjelaskan segala sesuatu nggak? Tidak. Tidak. Berarti kan kamu nggak percaya Al-Quran kan? Bukan nggak percaya Quran, makanya dengarkan kamu dulu. Quran. Ada ayatnya dalam Quran. Quran menjelaskan dengarkan segala sesuatu. dulu. Rujukan umat Islam itu bukan cuma Quran, ada hadis. Itu bukti hadis bahwa bisa kalian jadi. tidak Dengar ada dulu, yang jangan percaya ngomong. Quran. Kita kau dulu. Atau gini aja, coba kamu bisa nggak membacakan kepada surat An-Nahl ayat 89? Untuk apa dibacakan? Untuk mendongengkan itu. Hah? Tidur malam. Yuk silakan teman-teman yang mengerti materinya ya, materinya. Teman-teman jangan datang ke sini ngajarin saya di polisi itu ada laporan pengaduan, ada laporan ini. Teman-teman, jangan kita itu ikut-ikutan gublok. Kadang-kadang sistem itu ya, kesalahan kaprah itu sudah mendarah daging di masyarakat kita gitu loh. Nggak ada laporan pengaduan, itu nggak ada, dasar hukumnya. Yang ada itu surat tanda penerimaan laporan polisi, itu bunyinya KUHAP itu begitu. Pengaduan nggak ada pengaduan itu. Coba bagi yang sekolah hukum, coba di mana ada laporan pengaduan? Nggak ada itu. Dasarnya dari mana laporan pengaduan?
Ya. Menurut KUHP yang ada itu surat tanda penerimaan laporan polisi, STPLP, itu bunyi hukumnya. Laporan pengaduan. Ya, silakan. Yo, membuat negara ini itu maju begitu. Kita punya pikiran yang cerdas gitu. Karena apa, teman-teman? Gini, di negara kita tercinta ini kan ada 6 agama yang diakui: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Di antara keenamnya ini kita itu harus hidup rukun, berdampingan. Ingat, kita ini saudara sebangsa. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi, ulama-ulama Islam ini tukang gosipin agama Kristen. Banyak sekali itu ya. Bahkan mereka mengundang seorang penceramah asal India namanya Zakir Naik. Tahun 2017 dia sudah datang. Waktu dia datang, itu yang nyambut itu Wapres. Pak Yusuf Kalla yang nyambut itu di kediaman atau istana wakil presiden. Apakah Zakir Naik itu datang bahas agama Islam? Enggak, bukan. Zakir Naik itu datang bahas agama Kristen, bahas Bible. Dia melakukan challenge itu. I challenge every Christian brother. Dia membuat sebuah tantangan kepada seluruh orang Kristen. Coba tunjukkan di dalam Bible begini dan lain sebagainya. Narasinya kurang lebih isinya mengatakan bahwa Kristen itu salah. Kurang lebih isinya mengatakan bahwa Yesus menubuatkan Muhammad. Nah, saya sebagai orang Kristen ya saya tanggapi. Kan saya nanggapin. Waktu saya tanggapin muncul LP laporan melakukan penistaan agama. Tahu kalian bunyi pasal 156A itu? Ya kan? Atau bunyi intinya itu kurang lebih barang siapa yang membuat penafsiran yang tidak sesuai dengan penafsiran umum, kurang lebihnya kayak gitulah bahasa sederhana kita. Nanti kalau kita pakai bahasa hukumnya juga banyak orang nggak ngerti. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Zakir Naik. Tapi apakah ada yang lapor polisi? Enggak, malah dikawal sama polisi. Apa yang dilakukan Zakir Naik? Misalnya dia mengatakan menurut baik, ya kan, bahwasanya Yesus itu tidak disalibkan. Nah, ketika dia membuat narasi seperti itu, sebenarnya menurut hukum itu, undang-undang itu sudah masuk yang namanya penistaan agama, penodaan agama. Tapi seperti biasa teman-teman, karena dia Islam, ya kan, maka bukan penistaan agama. Yang nentuin penistaan agama atau bukan kan Majelis Ulama Indonesia. Ya seperti itu. Memang ketidakadilan itu ada di negeri kita ini, gitu loh. Dan itulah salah satu dasar saya itu berbicara. Coba seandainya orang Islam tuh diam-diam, nggak usah bahas agama Kristen, ya kan? Nggak mungkin ada orang Kristen yang ngusilin agama Islam, nggak mungkin ada. Acara-acara begini nggak mungkin ada. Ngapain gitu kan? Orang dia nggak pernah bahas agama kita kok, ngapain gitu. Nah itu makanya teman-teman, makanya saya itu penasaran gitu loh. Selama saya membuka komal atau diskusi ini seperti ini tuh di bagian mana begitu loh. Makanya teman-teman ya yang ngerti, ayo coba. Saya penasaran gitu. Ini kan lembar luarnya nih, ya kan? Kalau kalian zoom ini, kalau kalian dekati, itu pelapor itu tertulis nama dia itu Arya, tertulis itu, ya kan? Kewarganegaraan Indonesia, alamat nih kelihatan kalau kalian zoom.
Cuman nomor LP-nya ini yang blur, dia nggak kelihatan. Yang membuat saya penasaran itu isinya itu apa gitu loh. Apakah saya mengatakan Muhammad kena sihir? Nah, apakah itu yang dilaporkan? Yuk silakan, coba yang ngerti. Jangan Anda naik tapi Anda nggak ngerti. Ya, salam Bang Robi Gunawan. Ya. Ini kalau abang mau nyalakan kamera boleh, enggak juga boleh, nggak apa-apa bang. Silakan bang. Dulu ya, Bang Edis cuma gini. Saya cuma mau ngasih tahu, siapapun yang mau bikin laporan pengaduan, polisi berhak untuk menerima. Pada intinya Bukan itu berhak bang, seharusnya wajib. Oke, berhak wajib ya. Wajib menerima. Polisi itu diterima. wajib menerima laporan. Wajib. Cuman Tetapi- sekarang kan polisi kan mengeles terus. Susah polisi menerima laporan itu, biasanya mereka itu susah, malas. Banyak pengaduan, padahal bunyinya itu wajib menerima laporan itu. wajib. Ya, tapi sekarang kan banyak polisi, ini bukan tindak pidana, ini congor. Kalau yang menentukan sesuatu itu pidana atau tidak bukan Anda. Kalaupun Anda menentukan sesuatu itu bukan tindak pidana, maka lakukanlah dengan prosedur, keluarkanlah SP3. Betul. Surat penghentian penyidikan bahwa tidak ditemukan tindak pidana sehingga orang tersebut bisa melayangkan pra peradilan ke pengadilan. Pada intinya saya mau menyampaikan bahwa apapun kalau ada masyarakat mau lapor atau ngadu, itu polisi memang wajib untuk menerima. Tetapi untuk penindaklanjutan polisi nanti juga bukan polisi yang asal-asalan ya, tapi mereka juga pasti akan lihat apakah memang benar ada tindak pidana dalam peristiwa yang dilaporkan itu. Kalau ada, ya mereka akan tangani. Tetapi kalau tidak ada, ya mereka pasti tidak akan melanjutkan gitu, Bang Edis. Tapi pesan saya buat Bang Edis, nggak usah takut, Bang. Kan Ya, saya Bang nggak Edis, takut. Yang makanya yang saya undang tuh dari tadi, Bang. Yang mengerti, makanya kalau yang mengerti, maksud saya yang mengetahui tentang LP ini gitu loh. Saya pengen tahu yang dilaporkan tuh bagian mana, begitu loh. Tapi ternyata Abang pun tidak mengerti juga. Oke Bang, kalau begitu saya turunkan dulu ya Bang ya. Oke, Bang Edis. Oke, saya turunkan dulu. Maaf ya Bang ya, saya turunkan dulu Bang ya. Kadang-kadang saya harus ngajarin juga orang-orang ini soal hukum kan. Ya, mengatur. Kafir kau. Apa kau bahas agama Islam apa segala macam? Kafir kau. Hai kau kafir. Sungguh nekat Kafir yangnya. kau. Semua kau bahas kafir kau. Apa pula kau bahas agama orang lain? Agamamu aja bahas. Karena ulama Islam membahas agama kami. Tak ada agama mengatur. Islam apa segala macam, agama Kristen. Ngapain kau bahas? Karena Kafir saya kau. menanggapi. Apa yang kau tanggapi di situ? Saya menanggapi apa yang umat Muslim lakukan terhadap Tak agama perlu kau saya. tanggapi. Untuk apa Masa kau saya nggak tanggapi? boleh menanggapi? Ngapain kau tanggapi? Ngapain saya tanggapi? Ngapain Anda bernapas? Kau suka Sungguh mengotak-atik nekat sana sini, dasar kamu. Kafir kamu. Ya silakan mengatur. Kurang ajar. Anda ini sebentar, saya cek dulu kameranya. Bisa menyalakan kamera. Coba mengatur, coba nyalakan kamera dulu, mengatur. Kafir kamu. Gak ada kamera-kamera. Kafir kamu. Baiklah. Baik ya, kita undang dulu yang mengerti ya, yang mengerti. Di antara 9.900 orang ini, teman-teman ya. Saya pengen tahu, adakah di antara kalian ini yang betul-betul mengerti? Karena yang naik ini semuanya nggak ada yang ngerti. Coba Mau nanya dulu Bang sebelum Apa itu, Bang? ini. apa itu? Ini kan dari tadi kuperhatikan di bawah. Apa ini sudah posting bahwa LP ini untuk pengaduan untuk Abang? Atau Ya, bukan? jadi yang Soalnya dikirimkan ini kepada tidak- saya itu, yang dikirimkan kepada saya itu adalah sebuah video, Bang. Sebuah video di mana ini kan tangkapan layar karena saya kan nggak bisa menampilkan video ini. Jadi saya hanya menampilkan gambar.
Jadi di dalam video itu durasinya panjang. Bentar ya, saya tampilkan dulu di HP saya satunya ya. Dia kirim videonya itu kayak begini. Bentar ya. Sabar Bang, biar aku putarkan dulu Bang ya. Sabar ya. Sabar. Saya lihat dulu inbox saya. Karena ini pun orang begitu loh. Dan tapi dia kirimkan kepada saya itu video. Izin Bang, di dalam Mana? karena di video itu tadi kan dia tidak menyebutkan nama Abang, lalu videonya juga kan belum saya lihat. Tentu Oh kan ada, hanya dia menyebutkan nama saya ada. Videonya itu agak panjang, saya ambil pendek nih Bang. Ada. Oh, berarti sudah positif bahwa dia udah melaporkan ke Polda Bang ya? Iya. Kalau nggak ngapain Bang saya tampilkan di sini? Ya maksudnya gini Bang, kalau sudah positif, artinya kan bisa saya bantu untuk mencari tahu karena kebetulan ada saudara di sana dan ada juga Tapi dari kemarin orang ngomong gitu terus. Tapi nggak ada nihil. kebetulan ada adik kita di sana Bang, ada adik kita, jadi bisa kita cari tahu. Saya bukan hoax di sini, makanya saya pastikan dulu tadi apakah ini benar-benar laporan benaran atau hanya sekedar untuk buat gaya-gayaan, karena di situ kan tidak ada nama Abang. Jadi makanya saya bertanya dulu itu tadi kan. Jadi kalau sudah positif memang dia ada kan bisa kita cari tahu. Cuman gini Bang, takutnya begini, karena kawan ini sebelumnya pernah saya lihat video bahwa dia pernah berjanji dia buat VT bahwa saya akan melaporkan Edis TV. Tapi jangan ngomong-ngomong dulu sama orang lain ya, jangan dibagi-bagi. Saat itu ketika itu dia lagi live, jangan dibagi-bagikan dulu ini ya, karena saya belum melaporkan, saya akan melaporkan. Itu beda Takutnya Bang. dia ini Beda dengan live yang ini. oh beda ini Bang ya. Beda. Jadi satu lagi Bang, seandainya ini seandainya ini ya, dia belum menyampaikan laporan, apakah bisa contohnya bisa orang lain ataupun Abang contohnya melaporkan pencemaran nama baik Oh Bang? enggak ada. Watak saya enggak ada seperti itu Bang, enggak ada. Di mana saya ini seseorang yang tiap hari mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jadi saya enggak seperti itu. Enggak. Tapi enggak apa-apa orang mau gitu. Saya cuman penasaran aja gitu loh, di bagian mana saya dilaporkannya gitu. Oke Bang, oke. Karena selama saya membuka tema-tema diskusi itu kan selalu saja memang ada dasarnya gitu. Oke lah Bang ya, kita kasih kesempatan ya. Siapa tahu ada yang tahu Bang. ya. Karena dari tadi ini belum ada yang tahu betulan. Oke, berikan aku kesempatan dalam minggu ini Bang. Saya janji saya usahakan dalam beberapa hari ini. Karena ini kan hari Senin, jadi mudah-mudahan sampai hari Jumat saya udah dapatkan jawaban Bang. Oke, begitu saya turunkan ya Bang ya. Oke, Tuhan berkati Bang ya. Amin saya turunkan ya. Ya, belum ada yang tahu betul-betul. Coba di antara teman-teman, siapakah di antara kalian yang mengetahui? Nah, orangnya sudah nonton. Si Arya ada nonton dia, Arya ngintip di Arya. Mukaku terkenal mak, kata dia. Si Arya kan anu dia pengen terkenal dia. Ada dia nonton dia, si Arya ngintip. Arya, kau jangan ngintip kau Arya di situ Arya. Coba berani nggak kau buka itu LP-mu itu? Apa yang bagian mana yang kau laporkan? Karena penasaran kali aku Arya. Yang mana yang kau laporkan itu? Coba kau naik dulu kau ke sini Arya. Coba. Kau kan sudah ku-upload, kau sudah viral kau di anu. Coba. Dia anu itu ada itu. Ngintip dia di situ. Ngintip dia si Arya. Tadi dia ikut join. Jadi Arya kalau kau nonton ya, tenang Arya. Jadi penonton saya ini kan ya bukannya sombong lah ya. Penonton saya ini kan ada lumayan banyak lah ya. Dan mereka itu selalu memberikan info-info kepada saya. Ya kan? Dari yang mulai petinggi di negara kita ini ada. Cuman saya nggak mau sebut namanya. Ya. Dari kalangan ring 1 juga ada. Biar kalian tahu begitu. Yang info ke saya ini banyak. Nah, coba Arya. Coba
coba kamu naik ke sini. Saya pengen tahu, penasaran saya, bagian mana yang kamu laporkan itu? Ada Elia Miron, coba kita kasih nih dulu Elia. Halo Bang Eli, gimana kabar Bang Eli? Halo Bang, Halo Bang Eli, gimana Bang? aku cuma mau bilang semangat, gak usah takut Bang. Oke, Gak ada siap, gunanya itu ada. siap. Ini orang ini cuma berani kayak gitu aja, nggak tahu ngomong, nggak tahu jawab, nggak tahu berdebat. Alhasil jalannya jadinya begini kan. Mereka tuh udah panasan, makanya sampai akhirnya ngundang Bapak Jakar turun. Ya emang begitulah di negara kita ini, mau gimana kan? Kalau mereka mengundang penceramah bahas agama, mengundang penceramah Islam bahas agama Kristen, ya itu tadi dakwah. Nih ya, saya kasih Oke Bang, hanya itu aja. ya cuma aku bilang semangat, nggak usah pedulikan itu, lanjut terus. Ya, Oke, siap Bang Elia. Tuhan berkati, salam. Amin. Saya turunkan ya. Turunkan aja Bang, turun. Oke, saya turunkan.